Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak Api, Bim Bim dan Gigi, untuk cerita Api punya rumah dari sedekah chapter 6 itu judulnya Najar dan Jangan Berprasangka Buruk sama Allah. Judul yang ke-6, Najar dan Jangan Berprasangka Buruk sama Allah. Jadi lanjut dari chapter yang kelima, waktu Api dapat hidayah. Terima kasih ya Allah atas hidayah. Jadi pas Api dapat hidayah, Api udah sholat dan ngaji lagi. Waktu itu Api itulah udah ngebangun rumah, udah pasang hebel, udah tembok, cuman belum ada atapnya. Api tuh ngadu sama Allah, ya Allah, tanah kan udah ada, kan udah dibangun, pengen buru-buru tempatin ya Allah, pengen buru tempatin rumah. Akhirnya Api mulai najar tuh Bim sama Allah ya. Waktu Api sedekah, ingat waktu di chapter kalau nggak salah keempat itu yang bapak-bapak buta itu, Api itu kalau sedekah ke dia, Api najar, ya Allah, kalau nanti saya punya uang rezeki darimu buat ngedak rumah, saya pengen ngasih dia 50.000 ya Allah, 50.000. Bim, Api ini najar belum bisa yang banyak, Api takut nggak bisa nepatin sama Allah, karena janji ini sama Allah loh, bukan sama orang tua, istri, pacar atau dan lain, ini sama Allah Tuhan kita loh. Tapi takut, tapi nggak bisa bayar, makanya Abi najar waktu itu, ya Allah, kalau aku dapat sedikit darimu buat ngedak, aku ingin ngasih dia 50.000 ya Allah ke bapak-bapak buta itu. Makanya judul yang ke-6 ini Najar. Abi najar janji sama Allah. Allah itu siapa? Tuhan kita. Nah, di saat Api najar itu, Bim, banyak kejadian saat Api pas najar itu. Makanya judulnya Najar dan Jangan Bersangka Buruk sama Allah. Waktu itu ada saudara Bim datang ke kontrakan, bilang gini, Yud, saya ini dapat jam sostek, saya mau cairin. Ini kalau dapat uangnya cair tuh 150.000, nanti lu gue pinjemin 10 juta. Itu Bim, Api bantu tuh Bim, saudara tuh, Api daftarin hari itu, ya ternyata nggak bisa. Api bangun tengah malam, sholat tetap aja nggak bisa. Abi bisanya apa Bim? Habis sholat subuh Api ingat itu. Habis sholat subuh Api daftarin dia ke jam sostek. Udah segitu habis itu Api screenshot. Nah, Api kasihin dia. Api bilang mau temenin nggak usah, dia bilang. Pas udah berjalan itu, dia bilang nanti karena uangnya besar, nanti sekitar 2 minggu, dia bilang gitu. Akhirnya Api tunggu, ya udah biarin lah. Ternyata sampai sekarang ngeluarin. Ya, itu setan udah dalam lagi dalam hati dia gini. Ya, doa lu nggak dikabulin lagi sama Allah. Doa lu nggak dikabulin lagi sama Allah. Api gini. Perang lagi berarti Mas Tan. Setan. Jadi gini. Gue ini udah punya rumah, walaupun lagi dibangun, itu udah dikabulin oleh Allah. Ntar juga Allah ngasih lagi rezeki yang gede. Setan lu mengganggu aja ya.
Tapi begitu Bim, jangan berprasangka buruk sama Allah, ya nggak. Kita juga dikasih lagi rezeki yang gede, ya. Jangan janjiin api 10 juta, kita juga Allah kasih lagi rezeki yang gede. Akhirnya Bim, kejadian itu juga waktu api mau sholat asar, api nemu handphone tuh Bim, nemu handphone. Pas semua sholat asar, pas wudhu ada handphone orang nih. Itu setan ngegoda lagi Bim, ya nggak. Udah copot aja itu kartunya, ya. Lu kan selama ini ngegojek pakai handphone anak, copot aja. Kata malaikat kecil dalam hati, dia bilang jangan, ya nggak. Nanti kalau ada yang nelpon anak atau keluarganya bagaimana? Nah anaknya nanya, Pak handphonenya kok ditelepon nggak diangkat, hilang. Terus setan masih dalam hati gitu, udah, lu kan mau pengen ngedak rumah, jual aja itu handphone. Itu dijual 1 juta cepet itu. Dia handphonenya kalau nggak salah mereka Vivo Bim. Waktu itu RAM-nya 464, zamannya itu zaman 2018 itu udah gede itu gitu. Dan sebegitu, udah jual aja ya. Akhir itu setan tetap menggoda, udah ya nggak, jual aja. Malaikat itu bilang jangan, kalau ibunya sakit telepon bagaimana? Nah, akhirnya habis sholat asar api itu mutusin buat ngebalikin Bim. Habis sholat asar, habis assalamualaikum, handphone tuh bunyi. Nah, akhirnya api janjian temuan api balikin, dan api balikin nih, Pak ini handphonenya tolong dicek dulu. Nah habis itu dia mau ngasih terima kasih nih Bim, si bapak itu, Pak ini ya terima kasih. Api bilang gini, jangan bang, ambil aja, doain aja, doa saya dikabulin Allah. Doain aja, doa saya dikabulin Allah. Dia bilang, saya doain Pak, tolong diterima, ini terima kasih saya. Api tolak tuh Bim, api bilang udah nggak usah, karena dia supir yang handphone bu itu, handphonenya itu yang punya supir. Api bilang nggak usah Pak, dia bilang. Akhirnya si api tolak terus, dengan nada kasar dia ngomong dan tinggi ngomong gini Bim, Pak, saya doain doanya dikabulin Allah, tolong diterima terima kasih saya. Karena api didesak begitu, akhirnya api terima. Ya udah saya terima ya Pak, ikhlas ya, ikhlas Pak. Akhirnya dia ngerendah lagi, terima kasih ya Pak, dia bilang. Akhirnya api jalan, pas api lihat Bim di tangan api 25.000, setan ketawa kenceng. Kata setan dalam hati, ya cuma 25.000, coba kalau lu jual 1 juta mah cepet. Akhirnya dalam hati bilang, setan, tak juga dapat lagi rezeki yang gede dari Allah, tak juga dapat lagi setan, ya nggak. Akhirnya uang yang 25.000 itu api sedekahin Bim ke Danru. Api bilang nih, ya ini dapat nemu handphone, dapat duit 25.000. Nanti kalau jaga malam anak-anak beliin kopi lah ya. Tau nggak Bim apa yang terjadi Bim? Allah sayang sama Api. Makasih ya Allah, Allah sayang sama Api. Pas Api pulang Bim, nggak lama tuh pulang kerja, besoknya ditelepon. Nah ini dari Bang John lagi nih. Bang John tuh Bank Indonesia, bank terpercaya itu. Dari ada program, Pak besok akad kredit ya 25 juta cair. Api kaget, yang benar, iya Pak besok akad kredit ya 25 juta cair. Masya Allah Bim, Allah sayang sama Api Bim. Akhirnya jadi rumah Api ngedak jeder aja, nanti ada fotonya di sini. Itulah Bim, jangan berprasangka buruk sama Allah. Api kalau dari yang tadi saudaranya itu tuh, dia mau minjemin 10 juta, ya enggak, sampai sekarang, ya enggak. Terus setan tetap menggoda terus. Api bilang nanti juga Allah dapat rezeki yang gede dari Allah. Terus nemu handphone, begitu juga setan menggoda lagi. Ya akhirnya apa? Allah sayang Bim. Aturan Api dapat 10 juta itu diganti sama Allah karena nggak berprasangka buruk sama Allah. Api yakin Allah berikan rezeki yang gede, cairnya 25 juta. Ingat ya, walaupun ini bank, ya enggak, bank itu yang masih nganggap riba-riba, yang penting satu Bim, Api ini waktu minjem sama bank itu, sama Bang John tuh nggak merasa dirugikan, justru Api beruntung nanti bantu. Yang penting Api ikhlas. Orang uang jasanya kecil, Api nggak nganggap itu bunga, tapi uang jasa kecil ya nggak. Akhirnya Api ngedak, jeder. Itulah ceritanya nazar dan uang
nazar dan jangan berprasangka buruk sama Allah, karena Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Itulah Bim. Api punya cita-cita lagi di cerita yang bagus. Jadi nazar Bim, janji itu janji sama Allah. Kalau janji sama Allah tuh harus tepatin Bim. Aduh Bim, ada cerita Bim yang orang nggak nepatin janji sama Allah, dia udah nazar, dia tunda-tunda, aduh dapat musibah Bim. Banyak cerita kayak gitu ya. Terus yang waktu api ngedak tuh nazar api pertama, dan nazar yang kedua api itu kan habis ngedak ini Bim, duit kan habis ya enggak. Terus api doa, ya Allah pengen cepet-cepet nempatin rumah ya Allah ya enggak, pengen pasang keramik sama pasang listrik ya Allah ya. Api naikin tuh nazar api Bim lagi, ya Allah kalau aku dapat rezeki darimu lagi untuk pasang listrik dan pasang keramik, aku mau ngasih si bapak-bapak yang buta itu 100.000, dan ada lagi ibu-ibu yang buta itu tuh 50.000, jadi 2 ya Allah 150.000 ya Allah. Api naikin Bim, Allah sayang sama api Bim. Tau nggak apa yang terjadi Bim? Ternyata dapat lagi pinjaman lagi Bim dari Bang John atas nama mama itu, dapatlah 10 juta jebret ya enggak. Api senang Bim, nazar api Bim. Nih pernah Bim ceritanya di Bim, waktu itu api udah punya uang 300.000, tinggal akad kredit nih ke Bang John nih. Itu setan dalam hati nggak godain lagi ya enggak. Api mau bayar tuh janji api, dia bilang entar aja, entar juga Bim ini. Mau ambil jalannya motor, aduh sekarang aja kali ya nazarnya bayar ya. Setan ntar aja nggak ganggu. Akhirnya kelewat Bim. Akhirnya api sampai di Bang John akad kredit, cairan duit 10 juta. Pas api cari lagi si bapak-bapak yang buta itu sama si ibunya itu, paginya ada api lewat situ, tuh siang nggak ada loh. Api cari-cari loh, ambil nanya-nanya, ya Allah ya Allah, sampai api, ya ampun ampunin dosaku ya Allah ya. Akhirnya api doa tuh Bim, Allah tuh pas naik kereta di stasiun Bojong, api ngomong, ya Allah saya punya janji samamu ya Allah, tolong temukan saya dengan bapak-bapak yang buta itu ya Allah. Kalau perlu main ibu butanya itu dempetan ya Allah, biar saya ini bayar nggak usah nyari-nyari, bayar nazar janji kepadamu ya Allah. Allah sayang Bim dempetin tuh Bim yang si bapak yang buta itu sama ibu yang buta lagi. Alhamdulillah, api ambil dari tas Iger api jebret. Api langsung, Pak maaf ya, saya ini buat bapak nazar saya sama Allah, buat ibunya juga api kasih 50.000, 150.000, langsung api naik angkot. Alhamdulillah, nazar api langsung ini. Itu loh Bim, kau punya nazar buru-buru ya sama Allah tepatin. Kita janjinya bukan sama orang lain, bukan sama orang tua, sama Allah loh, Tuhan yang nyiptain kita dan orang tua kita Bim. Itulah. Terus akhirnya Bim, api punya cerita lagi nih Bim. Jadi ceritanya itu kan api kan mau pasang listrik dan keramik, dapatkan uang 10 juta yang api daftarin tuh dulu ke bayar listrik buat rumah kita. Akhirnya api kerja itu, teman api ada namanya api panggilan rocker Bim. Api suka sama dia tuh, kalau lagi kerja pakaiannya tuh rapi ya, cuman ketat dia, makanya api panggil si rocker ya enggak. Dia memang lagi kena ada musibah ya, dia ada utang ya. Akhirnya dia pernah ngomong, dia kalau satu pos sama api, dia pintar bikin api ketawa, memang dia senang. Itu si rocker itu cerita, dia bilang, Bang udah makan belum? Emang kenapa lu nanya? Nah, lu udah makan belum? Gampang saya mah. Akhirnya udah makan belum? Gampang Bang ya. Nih kalau mau gue pinjemin duit 50.000, tapi gitu. Bener ya Bang, bayarnya kapan? Entah tanggal 25 kan lu gajian bayar lah. Pinjam lah di 25.000. Nggak lama kemudian dia minjem duit lagi sama api. Bang, keluarga saya, istri saya kecelakaan, anak sama bini saya jatuh dari motor, ini sobek. Dia bilang minjem sama komandan dari kasih. Yang lu sih salah sendiri, kerja nggak masuk mulu, gimana orang percaya? Terus gimana Bang, orang lagi kayak susah begini, emang gaji lu kemana? Habis Bang buat bayar utang kerjaan yang lama, dia bilang. Ya udah akhirnya api kasih duit nih, pinjemin 200.000 ya enggak. Nih dia bilang, "Kita bayarnya gimana Bang? Ntar aja kan gajian, bayar aja pas gajian." "Makasih ya Bang, biar berkah." Dia selalu begitu bilang. Itu sampai teman api ngomong begini Bim sama dia, "Lu
lo ngapain ngasih pinjem dia? Ya, orang jarang masuk, ya nggak? Tapi giniin, lihat ya, lo kan tahu jangan cerita gue punya rumah bagaimana, Allah balasnya apa? Tapi gituin dia, ya nggak? Akhirnya dia nggak punya, itu si rocker itu nggak punya uang buat pulang kerja, Api kasih pinjam 50.000. Api kalau nggak sedekah, mau ngebantu orang ngegampangin Bim. Dan juga dapat lagi rezeki dari Allah, tak bisa ngegojek atau tak apa. Tapi selalu gitu mah. Dan juga dapat lagi rezeki yang dari Allah. Akhirnya terakhir kali dia itu pinjam, bang, ini kan tanggal 25. Pinjam kenapa bang duit bang? Rocker, gue punya duit 400.000, 200.000 ya nggak? Ya bang, jangan segitu dong, tambahin dah. Ini pegang nih ATM saya, nanti gajian abang yang ambil. Ya udah dah nih 300.000 pegang, jadi 600 ya. Iya bang. Akhirnya Api pegang ATM-nya. Api lagi nyender, dia samperin, bang, gue denger lagi bangun rumah ya. Iya, udah pasang listrik belum? Belum. Udah instalasi listrik belum? Belum. Gampang dah bang, gue bantu. Emang lo ngerti? Ngertilah bang, dia bilang. Saya tuh pernah pasang listrik di kapal laut sama di gedung, dia bilang. Nah sang gue tes dulu ya nggak, di rumah kontrakan gue mati lampu nih, ya nggak, di kamar mandinya gimana coba? Gampang bang, di lampunya, kalau lampunya nggak mati juga beli rumah lampunya. Kalau masih nggak mati juga lihat di terminal. Kalau terminal itu ada listrik berarti dari tengah-tengahnya putus, dia bilang. Daripada kita nyari dia nyari-nyari, mending bongkar bikin baru aja, ambil jalur baru itu lebih cepat. Masuk akal Bim, ya udah ke rumah, akhirnya ke rumah Bim. Ya, ternyata Bim, alhamdulillah Bim, dia yang pasang instalasi ke rumah kita yang ini tuh, namanya si rocker Muslim. Itu loh Bim, ya nggak? Allah sayang lo sama Api Bim. Kalau Api ini lagi mau bangun rumah kan butuh orang instalasi listrik ya nggak? Kalau sama orang berapa duit? Waktu itu zamannya sekitar 70.000, 100.000, berapa titik? Waduh. Akhirnya si rocker tuh instalasi listrik rumah kita. Api ngomong sama dia begini, lu gue bayar harga tukang ya, gue hargain keringat lu. Gampang bang, saya mah gampang, dia bilang. Itulah cerita dia. Api nolong ikhlas loh sama si rocker itu loh. Nah, akhirnya nolong ikhlas loh karena ingin ngebantu keluarganya. Tapi Allah bantu apabila Api dikasih orang bisa cari listrik tuh. Api niatnya ikhlas, tapi Allah bantu. Panggil si rocker itu buat ngebantu Api bisa listrik. Itulah kebaikan dibalas lebih kebaikan dari Allah. Allah maha penyayang Allah, ya Allah. Akhirnya tanda terima kasih Api Bim. Api kasih nih gitar Yamaha Api Bim, nih buat lu nih, ya enggak? Bener nih bang, ya ambillah. Terus abang gimana gitarnya nggak ada? Tadi juga gue dapat lagi gitar yang bagus. Alhamdulillah Bim, sekarang punya gitar Yamaha itu Bim. Ya, walaupun harganya nggak terlalu mahal, yang penting asli Bim. Ya. Itulah cerita tentang sedekah. Najar 1 dan Najar 2 Bim. Allah tuh sayang Bim sama orang yang sayang sama Allah, yang mendekatkan diri. Jadi jangan tutup diri kita untuk beriman kepada Allah Bim. Ya enggak, banyak orang yang ditutup diri sama Allah. Padahal dia udah tahu tandanya waktu azan Allahu Akbar dari non muslim maupun yang muslim tahu itu panggilan loh sebenarnya. Nabi Muhammad tuh nabi terakhir Bim, nggak ada nabi lagi. Siapa? Ya nggak, ini tahun ini deket-deket. Aduh, serem Bim. Kalau yang nanti kiamat mah itu, aduh ya Allah ampun dosa. Itulah cerita Api tentang nazar. Di cerita berikutnya, dalam cerita ini chapter 6, nazar dan jangan berprasangka buruk sama Allah. Itu dia. Itulah dalam cerita ini. Dan dalam chapter berikutnya nanti Bim ada nazar berikutnya yang Api lakukan ini di chapter 7. Di chapter 7. Untuk saat ini apabila Api ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.